Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucun. Waalaikumsalam, Pak Dede. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, Pak Dede baik. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, Ibu kan kemarin membicarakan kepada saya bahwa Ibu akan melakukan coaching ya, bahwa teman Ibu mempunyai masalah di dalam pekerjaannya sebagai seorang guru ya. Nah, eh, betul. Nah, untuk melakukan coaching hari ini, tapi sebelum melakukannya, proses coaching ada sedikit yang akan kita bicarakan dulu ya Bu ya. Iya, mangga Pak Dede. Iya. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum itu Bu, ada penilaian, ada kriteria yang harus dilaksanakan oleh Ibu. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang sudah disampaikan oleh coach. Dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu sampaikan. Kemudian dan juga jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Ibu ya. Pertanyaan yang pertama ini mungkin ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Ibu? Ini Pak Dede, saya itu ingin mengembangkan kompetensi dalam proses coaching hari ini tuh, yaitu tentang kehadiran penuh ya Pak Dede, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Pak Dede yang akan saya kembangkan. Oh iya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu ya, di antara ketiga kompetensi itu, nah yang mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Secara spesifik yang ingin saya observasi itu ada dua ya pada dari tiga, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Dek. Iya, siap. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja Bu? Ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya dapatkan pada kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin coach itu ya pada dia mampu menemukan solusi permasalahannya dengan caranya sendiri dan dapat melakukan upaya-upaya atau cara-cara yang sudah direncanakannya gitu pada dek. Ya, oke, baik Bu. Jadi ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan adalah coach mampu menentukan solusi terhadap masalah-masalahnya ya. Nah, kemudian oke, baik Bu, kalau begitu terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Nah, silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi kembali ya Bu ya. Ya, Ya, ya baik mangga pada silahkan dek. dimulai Bu. Iya. Assalamualaikum nih Bu Novi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Cucun, kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah kabar Ya, baik. Bu Cucun, iya. Iya, kalau ada apa sekarang nih Bu Novi? kalau Ke sekarang Bu sini ada apa nih? Cucun ada waktu luang, saya ingin menceritakan sesuatu yang akhir-akhir ini tuh terjadi di kelas saya. Bisakah Bu Cucun Oh membantu gitu saya? ya. Oh boleh boleh sok sok mangga cerita Bu Novi, mangga silahkan. Kan waktu pembelajaran dimulai waktu semester 2 ya, saya menanyakan peserta didik itu tentang pelajaran apa yang mereka sukai, apa yang membuat mereka tidak nyaman,
terus guru favorit mereka itu siapa. Nah, ketika mereka mengisi, ternyata yang membuat mereka tidak nyaman itu adalah mereka selalu dibully sama teman-temannya gitu. Kan kalau misalnya anak SD biasanya dibulinya ih kamu si hitam, dibulinya tuh kayak, bapak kamu namanya ini, ibu kamu namanya ini gitu. Jadi si anaknya tuh dipanggil bukan nama anaknya tapi dipanggilnya nama orang tuanya gitu. Terus fisiknya misalnya si hidung, misalnya teh si pendek, si bocil, si gendut lah apa gitu ya, ngejeknya teh gitu. Nah, ternyata ada sebagian yang si ejekan itu tuh diambil hati mungkin ya, jadi mereka tuh nggak nyaman gitu dari omongan teman-temannya gitu. Masalahnya itu. Iya, iya. Iya gitu ya ya Bu ya. Jadi kira-kira nih tujuan Ibu datang ke sini hari ini, kita mengobrol hari ini adalah mendapatkan solusi agar permasalahan pembulian mungkin ya Bu ya di kelas Iya, Ibu itu bisa terselesaikan. Itu mungkin ya Bu ya tujuan hal ini, betul tidak? iya betul. Gimana caranya nih supaya bullying ini tuh bisa berhenti gitu, tidak terjadi lagi minimal di kelas saya gitulah. Tapi di kelas lain juga ketika saya mengobrol sama guru-guru yang lain, ternyata di kelas lain juga ada gitu. Jadi pengen di sekolah saya tuh nggak ada lagi gitu bullying. Gitu, Bu. Seperti itu ya Bu. Nah kira-kira nih Bu, kasus pembulian yang terjadi di sekolah atau di kelas Ibu gitu ya, di kelas Ibu itu ada di level berapa nih Bu? Sepertinya ada di level 5 ya, karena tidak Kalau semua kita indikasikan 1 sampai 10 ya. ya Iya, iya. ada di level 5 karena tidak semuanya dibully juga gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dibulinya gitu. Biasanya yang dibulinya tuh anak yang jarang sekolah, yang tidak mengerjakan PR, atau yang mungkin yang dianggap mereka kurang pinter lah gitu, yang dibulinya jadi yang lemah gitu, yang dibulinya. Iya, iya, iya. Terus Jadi, kenapa bisa ya, saya pengen curhat, ya oke lanjutkan Bu Novi. karena ternyata ada orang tua yang datang gitu ya. Saya nggak tahu tuh si anak itu ternyata sering dibully. Tiba-tiba emang si anak itu jarang sekolah. Nah, pertamanya dia nggak sekolah itu dia ngirim di WA-nya tuh dia sakit gitu. Tapi kok udah seminggu kata saya tuh ya kok nggak sekolah terus gitu. Nah, ternyata pas tiba-tiba orang tuanya datang terus bilang, Bu maaf ya anak saya itu udah seminggu nggak sekolah. Cenah. Karena saya tanya tuh ternyata ada temennya gitu yang ngebully, yang ngejek, cenah ngebully fisik orang tuanya katanya teh. Jadi anak saya tuh udah nggak mau sekolah lagi Bu. Nah, saya tuh kaget gitu ya. Kenapa ada pembulian gitu, teman-temannya nggak laporan ke saya gitu. Gitu Bu awalnya. Jadi Betul, betul. levelnya level 5 dan mudah-mudahan ketika saya mendapatkan solusi dari obrolan dengan Ibu ini bisa naik ke level 8 gitu, Bu. Iya, 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 betul, betul. Nah, setelah Ibu mendengarkan curhatan bukan curhatan ya, cerita orang tuanya nih ya Bu ya kan datang ke Ibu tadi, Ibu bilang. Hmm. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu lakukan setelah itu? Eh, saya itu sekarang menanggapi serius ya terhadap kejadian bullying di sekolah gitu ya. Terus saya juga menghargai dan berterima kasih sekali kepada anak yang berani speak up gitu. Berani bilang ke guru kalau Bu saya itu dibully, Bu saya itu diejek, dihina gitu sama teman saya gitu. Dan saya mencoba untuk membantu anak yang dibully itu untuk membela dirinya sendiri gitu dengan mengatakan bahwa memang kamu harus bilang aja ke teman kamu yang ngebully gitu. Kamu tuh nggak nyaman sebenarnya diejek sama kamu misalnya gitu Bu, solusi yang rencana saya yang itu yang udah saya lakukan gitu, eh menyikapi bully tersebut, terus menghargai anak yang sudah melapor dan juga membantu anaknya untuk membela dirinya gitu. Gitu ya. Jadi Ibu akan mencoba untuk
menerapkan keadaan di mana si anak itu mampu membela dirinya sendiri gitu ya Bu ya, seperti itu Ya. mungkin apa Mm-mm. yang tadi Ibu katakan ya. Nah, eh, kira-kira rencana yang Ibu tadi utarakan, yang Ibu tadi obrolkan, kapan Ibu mau Ibu eh, realisasikan gitu Bu, seperti itu. Saya akan merealisasikannya setiap hari Bu, dimulai dari kemarin-kemarin sih sebenarnya sudah dimulai, tapi tetap aja gitu ada bully lagi gitu jadi Iya, mereka tuh iya, iya. spontan gitu lah ketika pembelajaran, misalnya ada temennya yang nggak bisa jawab langsung wah kamu mah ini kamu mah itu gitu, jadi mereka spontan. Nah, eh, sementara kan saya yakin gitu semua guru baik saya selaku guru kelas dan guru mapel tuh tidak pernah mengajarkan ke anaknya untuk kalau misalnya ada anak yang nggak bisa disorakin gitu atau diejek gitu. Saya yakin tidak ada guru yang melakukan itu gitu. Jadi saya akan melakukan itu dari kemarin-kemarin juga ya sudah dilakukan, cuman mungkin sekarang kayaknya dari melakukan dulu pembiasaan gitu di setiap sebelum mulai belajar gitu, pembiasaan penerapan apa dampak bullying nanti ke depannya gitu. Jadi Bu, nih tadi Ibu cerita bahwa anak didik Ibu itu ketika misalnya ada yang salah jawab, gitu ya Bu ya, bersorak Ya, seperti itu, betul, betul. ya. Nah, kira-kira pada saat kejadian seperti itu, apa nih yang Ibu lakukan nih untuk menghilangkan proses atau mengurangi si anak melakukan hal itu nih Bu? Saya melakukan itu menasehati anak-anak gitu karena bahwa perbuatan itu tidak baik gitu. Seandainya kamu ganti posisi, kamu yang disurakin atau kamu yang diejek di mana gitu. Saya ngasih taunya gitu dulu. Iya. Nah, dalam proses ibu mendidik anak ibu untuk menghilangkan bullying ini, apakah ibu pernah mengalami kendala nih, Bu? Kendalanya ya itu tadi gitu. Jadi si anak itu mungkin karena ini kebiasaan dari kelas sebelumnya mungkin ya. Jadi udah dikasih tahu juga kadang mereka masih melakukan itu terus gitu. Kenapa kamu melakukan itu lagi? Oh ya Bu lupa. Oh ya Bu lupa gitu gitu terus. Jadi belum belum mungkin belum muncul dalam dirinya gitu ya. Kesadaran dirinya masih kurang dan kita sebagai guru harus tetap mempush gitu anak itu supaya tidak melakukan itu gitu. Jadi solusi yang ibu dapatkan nih apa nih? Ketika ibu menghadapi kendala yang tadi si anak terus melakukan hal itu, apa nih solusinya menurut ibu agar anak tidak melakukan lagi? Solusinya saya tentunya harus melakukan kerjasama dengan semua anak, tidak hanya di kelas saya saja, tapi di semua anak. Karena di kelas 1 juga ada gitu terjadi proses itu gitu ya, mengejek temannya. Jadi saya harus bekerja sama dengan semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6, memberikan pemaparan, penjelasan lagi kalau bullying itu nanti bullying itu adalah perbuatan tidak terpuji dan akan berdampak eh, dalam jangka waktu lama gitu, akan diingat sampai sepanjang hidup gitulah intinya mah ya. Nah, jadi harus kerjasama dulu dengan anak-anak, kemudian juga dengan gurunya. Jadi gurunya juga harus sama-sama harus bekerja sama untuk saling mengingatkan ke peserta didiknya bahwa tidak boleh melakukan bullying gitu karena bisa memberikan dampak yang negatif. Nah, setelah dengan peserta didik, terus dengan guru-guru, kemudian dengan orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya juga harus memberikan perhatian kepada anaknya supaya jangan mengejek, jangan menghina teman karena nanti bisa saja nanti temannya kalau sering diejek jadi dia jadi pendiam, dia tidak mau bergaul ya, itu salah satu efek dari bullying gitu Bu. Jadi yang saya harapkan sekarang Ya. lebih ke guru-gurunya harus bisa mampu berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus bullying ini gitu.
Iya, betul. Jadi Bu Novi, kita sudah berada di akhir sesi nih. Saya ingin kira-kira setelah percakapan ini apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari hasil obrolan kita kali ini? Hmm, Solusi apa yang Ibu peroleh? ya, solusinya yang pertama tadi saya ingin menindaklanjuti kasus bullying ya. Mau itu hinaannya sedikit ataupun banyak tetap harus diatasi karena nanti dampaknya akan buruk bagi anak-anak dan akan berdampak lama gitu. Jadi penyembuhannya juga kadang nanti agak sulit gitu. Jadi saya harus berkolaborasi dengan semua pihak supaya tidak terjadi bullying ini. Dan mudah-mudahan setelah kerjasama ini terjalin bisa berhasil gitu bullyingnya, Bu. Jadi yang kita simpulkan tadi berarti yang pertama Bu Novi itu akan mencoba untuk berbicara dengan anak yang melakukan bullying ya Bu Novi tadi mengatakan bahwa bullying itu tidak baik, bahwa bullying itu tidak benar, mencoba untuk mendekati para siswa yang melakukan bullying tadi, kemudian bekerja sama dengan seluruh siswa ya tadi Bu Novi bilang dan setelah itu bekerja sama juga dengan semua guru. Seperti itu mungkin ya Bu Novi yang akan Bu Novi lakukan. Nah, kira-kira Bu Novi dari sekian persen anak yang melakukan bullying tadi, apa namanya, ada harapan berubah berapa persen nih Bu Novi? Ada harapan bullying ini akan hilang atau meningkat atau menurun menjadi berapa persen nih kira-kira? Kalau misalnya hilang sepertinya agak lama ya waktunya gitu. Paling kalau menurun, saya harapkan bisa menurun itu sampai ke 80% menurun gitu. Iya, boleh, boleh. Nah, kira-kira sampai menurun ke 80% rencana tadi yang Ibu terapkan dengan mengajak siswa mengobrol, dengan mengajak siswa berkolaborasi, dengan mengajak guru berkolaborasi, kira-kira butuh berapa lama nih Bu Nopi untuk menjalankan aksi ini? eh saya akan mencoba dulu 1 bulan, Bu. Apakah 1 bulan itu ketika setiap hari, tapi ya dalam waktu 30 hari, setiap hari guru harus menyampaikan materi tentang bullying gitu, diselipkan dalam pembiasaan. Nah, apakah ada peningkatan atau tidak gitu. Jadi sebulan dulu kita coba. Oke. Siap. Dalam waktu 1 bulan ya Bu Nopi kita akan coba lihat apakah akan terjadi perubahan dengan aksi yang tadi Bu Nopi jabarkan. Nah setelah 1 bulan nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Nopi mengobrol-ngobrol lagi Siap. apakah 80% target kita tercapai atau tidak. Ya Bu Nopi mungkin seperti itu Bu Nopi. Nah Ya. setelah kita mengobrol kira-kira menurut Bu Nopi sudah ada tidak jawaban mengenai permasalahan yang Bu Nopi hadapi tentang tadi? Ada Bu Cucun, saya ada gambaran sedikit bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan dan harus memutuskan gitu, menghilangkan bullying di sekolah ini. Jadi saya ada gambaran setelah di coaching sama Bu Cucun. Oke, tuh kalau begitu ya Bu Nopi, kita ketemu lagi 1 bulan mendatang. Semoga berjalan sesuai harapan kita. Salam buat keluarga di rumah. Sekian mungkin ya Bu Nopi percakapan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya coachingnya sudah beres Bu. Nah ini saya mungkin ingin menanyakan sama Ibu Cucun, apakah coaching hari ini menurut Ibu berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Dede lancar sesuai Ya. dengan harapan. Nah setelah melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan ya, saya mohon maaf tapi sebelumnya ya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Oh Nah, iya, mangga Pak Dede, mangga. ya, yang pertama ini apakah yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan alur tirta ya Pak Dede yang sudah tadi dibilang di dalam rubrik.
Saya Ya, sudah menanyakan tujuan Bu Nopi, ya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian ya. menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Nopi. Dan yang terakhir, tanggung jawab akan langkah selanjutnya juga sudah saya coba tanyakan sama Bu Nopi. Iya. Baik Bu, berarti eh, Bu Cucun sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah tadi juga ya sudah jelas tujuannya bahwa ingin mendapatkan solusi karena tadi ada masalah ya Ibu Nopi itu masalahnya adalah ada ya pembullying ya anak di sekolah ada yang bullying ya seperti itu. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan kepada Bu Nopi rencana apa yang akan dilakukan dan tanggung jawab yang akan selanjutnya dilaksanakan oleh Bu Nopi. Nah, saya ini juga tadi mengamati mencatat beberapa dari kegiatan yang coaching yang Ibu lakukan. Nah, berdasarkan catatan saya, Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pembicaraan, hasil pembicaraannya, kemudian melakukan identifikasinya juga tadi udah jelas, tadi udah disebutkan oleh saya sebetulnya ya. Kemudian saat ini juga dengan fakta-fakta yang ada, Ibu sudah menanyakan rencana aksinya juga tadi. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi Ibu sudah menyebutkan. Kemudian terakhir menanyakan siapa yang membantu untuk menyelesaikan masalah ini kepada Ibu Nopi. Tadi juga sudah mendengarkan proses percakapan dengan Ibu, dengan coach ya. Kemudian Ibu sudah fokus ya tadi dalam menyimak atau mengarahkan Ibu Nopi sesuai dengan alur kita yang disebutkan. Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh. Kemudian Ibu dalam melakukan persentasenya mengarahkan coach untuk menemukan solusi permasalahan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan Bu Cucun juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab untuk permasalahan ini. Dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari percakapan coach. Luar biasa sekali apa yang Ibu sudah berikan proses coaching hari ini. Semoga Ibu sukses dan kedepannya diberikan kemudahan lagi untuk melakukan perubahan. Nah, satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ini mungkin Pak, proses coaching itu kan tidak bisa langsung menjadi ahli apa ya. Jadi butuh latihan terus-menerus. Saya ingin lebih memahami tentang alur tirta, saya ingin lebih memahami bagaimana cara saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Dan bagaimana saya jangan sampai apa namanya menjudge atau melabeli si coach tersebut gitu Pak. Jadi banyak sekali kompetensi yang ingin saya capai ke depannya dalam proses kemampuan coaching ini, Pak. Itu mungkin, Pak. Ya, ya betul sekali ya apa yang Ibu lakukan. Ibu ingin sekali menggali proses eh, coaching itu dengan alur tirta. Memang kita sebagai seorang guru ini tugasnya mungkin tidak hanya melaksanakan pendidikan saja, Ibu juga ingin menggali lagi kompetensi-kompetensi untuk meningkatkan kemampuan Ibu di dalam hal yang lainnya. Nah, saya mendukung tujuan Ibu, semoga berhasil. Alhamdulillah sekarang yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf apabila ini Sama-sama, percakapan Pak Dede. saya ada Terima kasih kesalahan. juga. Ya, kita akhiri saja. Terima kasih. Nah, mungkin lain waktu kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.